Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Saya mau ke Pani sekarang. Saudari Pani, bisa ceritain kapan Anda kenal dengan Freddy? Assalamualaikum semuanya. Ya, saya kenal Abang itu akhir 2012 November. Akhir November 2012 di Lapas Cipinang. Apa urusan Anda datang ke situ? Saya nemenin teman saya sesama model. Kalau tadi Anggita sendiri bilang saya bukan model, bisa dicek. Saya nggak peduli itu. Saya menanyakan masalah. Oh, oke. Ya itu dikenalin sama teman. Ada diajak ke situ untuk dikenalin dengan dia? Iya. Dalam rangka apa? Dalam rangka apa ya, dibilang cari pacar ya, dibilang katanya ini ada nih cari pacar, Freddy itu. Freddy-nya cari pacar? Iya, kayak gitu. Terus Anda disodorkan ke situ? Iya, tapi nggak diapa-apain. Ya, artinya dibawa ke situ. Ada teman Anda kan? Iya. Terus hubungan itu berlanjut? Hubungan itu berlanjutnya gini loh Mas. Awalnya tuh akunya suka ya kan, tapi nggak tahu ya dianya suka apa enggak karena dianya minta cewek terus ya. Minta cewek? Minta cewek kepada Anda? Ke saya. Jadi tuh teman saya itu kayak ditendang gitu sama dia. Teman Anda itu siapa? Ya model tadi yang saya bilang seseorang gitu. Terus ada kasih cewek juga Freddy? Ya mau nggak mau bang, yang penting ketemu dia aja, yang penting saking cintanya ya kan. Cinta atau karena dia bayar tuh perempuan-perempuan? Bayar perempuan kan nggak bayar saya. Apa? Bayar perempuan kan nggak bayar saya gitu. Ya mana tahu komisinya ada untuk nggak ada komisinya, yang penting lihat dia aja lah. Yang apa yang menarik Anda ke sana? Ada orang dihukum mati bilang mau cari pacar. Agak masuk akal saya. Oh, kalau menurut artinya narapidana Anda datangin ke LP untuk dipacarin. Logikanya gimana sih? Kalau dia itu ada di mana gitu, ada di mall Plaza Indonesia misalnya, ada yang mau kenalan kamu nih di Plaza Indonesia, itu masih masuk akal saya. Ini ada terpidana mati di dalam penjara, ada seseorang ngajak kamu untuk dikenalin, kamu tertarik datang. Jawabnya Ya. Saya awalnya tidak tahu dia terpidana mati ya. Tapi bahwa dia narapidana tahu dong? Tahu, tapi dia selalu bilang saya bakal saya bakal bayar ratusan miliar buat saya bebas kalau dihukum mati, divonis mati. Terus dia operasi muka, langsung dia sewa jet, dia mau ke pulau. Aku bilang dong sama dia, abang nanti tinggal di mana kalau di luar negeri ya kan? Ntar aku tinggal di Maldives kalau nggak salah pulaunya, kayak gitu. Berapa kali seminggu Anda ke situ? Aku ke sana seminggu 3 sampai 4 kali. Kalau abang nggak sidang, nggak dipanggil BNN itu bisa 4 kali. Tapi kalau hari Minggu dan hari Sabtu tidak ya. Kalau hari Minggu pertama kali doang itu tanggal 20 berapa gitu ya, kalau nggak salah. Setelah dia ditarik, diambil ekstasinya yang 400.000 butir yang tanggal 17 kalau nggak salah, hari Senin Maret. Itu hari Minggu tuh saya ke sana. Anda datang ke sana sebagai apa? Sebagai pacar kalau di situ. Anda melapor ke... Oh, saya tidak melapor. Jadi Anda lewat aja? Cara lewatnya gini mas, saya awalnya lewat, saya parkir mobil, jujur aja saya parkir mobil, saya lewat pos, ya dia udah tahu dong saya siapa ya kan, orang-orang sana, tapi saya nggak tahu mereka siapa, nggak penting juga ya kan. Lewat terus langsung forkir. Mereka minta ID kita. Oh tidak minta. Istimewa banget Anda kalau gitu? Iya, kalau dibilang istimewa lah, pasti Freddy kaya gitu ya kan. Satu kaya, dia megang Cipinang, dia bandar narkoba internasional,
dia pesen narkoba dari Boncel, jaringan Boncel di Belanda. Tahu kan? Kok kamu tahu dari mana aja dia mesan narkoba? Saya tahu karena saya kan kuliah PR ya Pak. Terus saya juga nyelidikin abang cerita, terus keluarga saya juga banyak yang itulah. Terus saya jadi menyelidiki juga gitu ya kan, menyelidiki ini Freddy itu siapa gitu kan. Dan saya tahu jaring-jaringannya dia itu apa kayak gitu. Sebelum ketangkep pun saya tahu dia bakalan dihukum apa kayak gitu, saya tahu. Tapi saya diem aja, cukup ketawa aja lah. Kenapa Anda mengatakan dia raja narkoba? Oh iya, dia itu satu, dia produksi ekstasi dari Cina. Satu ya, dari Cina. Kenapa? Karena di Cina itu produksi ekstasi itu lebih murah ya daripada di Indonesia. Jadi dia kirim lewat jalur air, laut gitu ya. Terus kadang-kadang dia waktu itu pakai kompresor tapi ketahuan kan. Dia awalnya gesah ya Mas ya. Dia telepon BNN, ada kegiatan nggak ada, ditipu, ada kegiatan nggak di Polda, nggak ada, ternyata Mabes yang nangkep 400.000 butir pil ekstasi. Kembali ke Anda bertamu tadi. Apakah setiap bertamu itu Anda nelpon dulu atau dia nelpon? Selalu dia yang telepon. Saya ada buktinya dia yang telepon kok. Karena dia berisik sih Mas ya. Berisik gimana? Berisik. Telepon terus berkali-kali, beribu-ribu kali kayak wartawan gitu loh. Saya lebih takut sama wartawan daripada Freddy. Kan kamu bilang tadi berbuat. Diam. Saya jadi hilang nih pertanyaan saya. Ya itu. Tadi kan kamu bilang dia banyak kenal perempuan. Nggak masuk akal juga kalau kamu doanya dia telepon tiap sebentar. Kenapa? Iya kan dia bisa teleponnya lain-lain. Oh gitu. iya, karena dia percaya sama saya. Tapi gara-gara sesuatu hal dan ini nggak mau saya ungkapin ya. Dia menjauh, tiba-tiba dia sebenarnya saya pernah nawarin Anggita ke abang. Saya bilang gini, bang mau sama cewek ini nggak? Aku bilang gitu. Ke abang ini ke Freddy maksudmu? Ya ke. Oh, jujur, boleh dong. Iya. Jujur saya sayang dong sama Anggita, Anggitanya aja sombong. Saya nggak. Ya udah, terus sama dia. Ya emang dia ganggu pikiran saya juga ya. Terus udah gitu, ya udah, gue jadi ngeblur juga lagi lupa. Terus udah gitu udah selesai, bang mau nggak sama cewek ini? Aku bilang gitu, saking kehabisan stok ya, bingung saya. Sampai habis stok, berapa banyak stok ada? Gram mau kali kayak gue, ya kan? Loh, Nah. ada nggak? Nggak, pokoknya intinya saya ngenalin cewek. Saya jujur aja suka sama dia awalnya kan, karena gimana nggak suka gitu kan. Ini bandar narkoba internasional gitu ya kan. Belanda, di Cina ya kan. Apalagi jaringan Boncel ya kan, licin, susah ditangkap ya kan. Mana susah tangkap, berkali-kali ditangkap Ya berkali-kali itu kan dulu. Sekarang ditangkap nggak? Itu kan tangkap ekstasinya doang. Orangnya masih produksi terus. Maksudmu Boncelnya? Si Boncel ya, Boncel dan kawan-kawannya. Siapa itu yang kamu maksud Boncel? Ya cari sendiri dong. Enggak yang kamu maksud. Boncel itu ya geng ya, kayak satu geng gitu sih, tapi satu orang. Tapi gimana ya, Freddy tuh pesennya dari dia gitu loh intinya. Kamu sekolahnya di mana? Aku di London School batch 13. PR. Iya PR, bukan perempuan liar ya, PR. Public relation. Diam ya, bikin konsentrasi hilang. Agita, saya minta Anda tidak motong-motong. Ini bukan sinetron. Kita Ya. lagi diskusi. Oke. Anda juga nggak boleh motong kalau dia ngomong. Sip. Anda pakai? Saya akuin saya pemakai. Dari kapan? Dari SMP. Kalau dibilang tuh motong lagi kan, bisa diomelin nggak?
Kamu nggak usah perhatikan, nanti petugas yang akan datangin dia. Ya, Urusanmu dengan saya. Ya. Ya. Dari SMP kamu udah pakai? Ya, saya dari SMP jujur saya sudah pakai. Kalaupun saya disanksi sama Bapak, takut Pak, disanksi karena membongkar ini saya pemakai, itu urusannya nanti saya sama Bapak ya. BNN, udah. Itu tuh. Pak Benny maksudmu? Itu BNN. Oh BNN. BNN, Terus? Badan Nimbang-Nimbang. Itu nggak masuk akal loh. Kamu bilang, tadi kamu bilang di dalam LP kamu bisa melakukan hubungan suami istri. Oh, kita jangan melencengkan masalah ke hubungan suami istri. Anggap pacaran ya, pacaran. Saya memang di dalam, ya kita nggak munafik ya. Berdua di ruangan, sabu kan membawa cinta, gimana dong Pak? Saya belum pernah coba, jadi saya nggak tahu. Ya ini jujur aja ya kan, daripada kita munafik ya nggak Pak? Ya Bapak ketawa-tawa ntar saya ditangkap lagi, aduh takutnya saya pusing. Tunggu dulu. Oke. Itu keluarga Anda setuju? Nggak setuju. Waktu itu pernah Mama ke mana? Ke Cipinang. Mama ke Cipinang ngeliat Freddy, lu ngapain lu besokannya? Setelah itu bilang, lu ngapain sama Freddy, lu gendut kayak gitu, jelek kayak begitu. Ya apaan sih lu mah? Sampai aku ngomong kayak gitu sama Mama ya kan, sampai kita berantem ya kan. Tapi pas aku udah nggak make, abang aku bilang gini, ya juga ya bang ya, Freddy kan jelek ya bang ya, kenapa gitu? Saya nggak nanya itu. Kenapa kamu harus membongkar kesalahannya Freddy? Satu, karena awalnya tuh saya kan diam aja ya Mas. Saya diam aja karena diam aja selama bulan Mei ini saya diam. Dizolimin diam aja ya kan. Kalau dibilang saya ngezolimin ke lapas, tidak. Siapa yang zolimin kamu? Itu tuh. AS, dukun AS. Jadi keluarga Anda nggak setuju? Tidak setuju sekali. Siapa Tapi yang Anda setuju? terusin juga? Oh tidak, sempat berantem sama Mama, tapi aku konsultasi sama keluarga ya, sepupu saya yang akpol. Aku bilang gini, gimana nih bang? Aku bilang gitu, Dek, coba lu pikir, lu tertarik apa sama Freddy? Dia bilang gitu. Iya juga ya bang ya. Enggak kali. Bohong, tidak. Katanya kamu dapat setiap bulan berapa? Aku nggak pernah ngomong kayak gitu. Aku memang sering diselipin uang, tapi aku take and give ya. Take and give dalam arti semua kebutuhan abang aku yang beliin. Saya bukan cewek matre. Berapa dia kasih sebulan? Sebulan saya nggak tahu, tapi ya kalau bisa Setiap ketemu berapa? Setiap ketemu ya kadang 10 juta, kadang 15, kadang 5 juta, atau lama-lama mundur. Dikit juga ya. Itu Males. yang bikin sakit hati kamu? Oh tidak, sakit hatinya ada abang royal. Katanya baru kenal kamu hari Baru ini. 1 tahun kita ya bang ya kenal bang. Saya dengar baru kenal hari ini kamu. Tidak, ini Kamu lagi tinggi sekarang. Kita ya strat saja.